Baik, kita kembali lagi, saudara. Kita akan mulai untuk melakukan proses pembuatan database. Ya, saudara, ini saya akan tunjukkan, saya ulangi lagi karena tadi ada sedikit kendala. Ya, kita masuk ke dalam Accurate. Anda bisa panggil Accurate seperti yang tadi saya jelaskan melalui shortcut yang sudah tersedia di PC atau laptop Anda, atau juga bisa Anda melalui menu Start, kemudian Anda cari folder CPS Soft. Setelah itu Anda bisa pilih Accurate. Saya akan share screen, ya. Ini karena tadi terputus dan kita agak sedikit terkendala. Jadi yang pertama kali harus Anda lakukan adalah pilih gambar paling sebelah kiri ini, yaitu membuat atau buat data perusahaan baru. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah create new company, misalnya demikian. Nah, setelah itu Anda klik, kemudian masuk ke dalam membuat database, dipilih lokasinya adalah lokal, kemudian jangan lupa untuk penyimpanannya supaya tidak terjadi salah lokasi, salah ketik, dan lain sebagainya, Anda gunakan saja tanda elipsis yang ada di sebelah kanan, yang kotak berwarna abu-abu ada titik tiganya, ini namanya elipsis. Anda klik elipsis, ya, dia akan muncul lokasi penyimpanan. Nah, lokasi penyimpanannya inilah yang Anda tentukan. Anda mau menyimpan di mana? Apakah Anda mau menyimpan di drive D, kemudian atau di drive C, atau di mana? Atau mungkin Anda mau menyimpan di flash disk. Ya. Nah, dengan lokasi penyimpanan tersebut, saudara, dengan lokasi penyimpanan tersebut, maka Anda bisa tulis, misalkan tadi kita sudah sepakati, menyimpannya di drive D, maka Anda buka drive D Anda, ya, drive D, kemudian Anda buat folder baru dengan nama Kompak A2, ya, Kompak A2, kemudian Anda tuliskan di sini adalah balapan, ya, komputer. Nah, setelah itu Anda klik create, kemudian tunggu prosesnya, kemudian oke. Nah, hasilnya adalah, saudara, hasilnya setelah itu proses selesai, saudara, setelah proses selesai, maka hasilnya akan nampak adalah sebagai berikut. Anda akan masuk ke dalam menu Accurate ini, ya, yaitu Anda diminta untuk login. Login dengan menggunakan username supervisor dan kata kuncinya pun juga supervisor. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan untuk sampel data yang ada di Accurate ini. Kemudian setelah itu Anda klik OK. Nah, yang membedakan dengan yang tadi saya jelaskan terkait dengan saudara? Terkait dengan sampel database, pada saat tadi Anda memasukkan username dan password, maka yang Anda masuk di sini adalah ke dalam persiapan singkat. Tunggu sebentar, saudara. Nah, ini. Anda akan masuk ke dalam persiapan singkat. Berbeda dengan tadi file database yang sudah ada, yaitu contoh database. Itu Anda masuk ke dalamnya Accurate, artinya Anda ke transaksi utama. Biar Anda bisa melanjutkan transaksi, mencatat transaksi penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Kalau di sini, Anda langsung masuk ke dalam persiapan singkat. Kenapa? Karena Anda belum punya file dengan nama balapan komputer. Paham, saudara? Ya. Maka tadi seperti saya katakan, Anda bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya akan tunjukkan caranya. Setelah itu, sudah, kalau Anda pilih bahasa Indonesia, kemudian Anda klik lanjut. Anda klik lanjut. Setelah lanjut, Anda ada dua pilihan. Yang pertama adalah, ya, persiapan standar atau persiapan mahir. Untuk persiapan standar, ini yang direkomendasikan oleh Accurate. Dan beberapa Anda mungkin waktu di SMK, Anda menggunakan adalah persiapan standar. Walaupun ada juga beberapa juga menggunakan mahir. Kemarin saya bertanya di beberapa sekolah itu, katanya, oh saya masih yang menggunakan persiapan standar. SMK Negeri 7, persiapan mahir. Jadi Bunga malah bilang, mahir Pak. Ya, memang beda-beda.
Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu persiapan mahir. Jadi silakan Anda klik option button persiapan mahir, setelah itu Anda klik lanjut. Nah, di dalam persiapan mahir, Anda akan dihadapkan yang pertama kali adalah ya tab mata uang dan info perusahaan. Yang pertama adalah mata uang, ya. Mata uang adalah di kebanyakan transaksi accurate Anda akan ditanya untuk memasukkan mata uang. Mata uang apakah yang dipakai? Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya punya mata uang yang banyak, dia akan dipilih salah satu manakah yang sering dipakai. Maka itu dianggap sebagai mata uang default. Sedangkan di dalam kasus CV balapan ini atau balapan komputer hanya ada satu mata uang yaitu rupiah. Maka cukup Anda tuliskan saja di dalam isian mata uang ini dengan nama IDR, nilai tukarnya adalah 1, jadi setiap satu IDR sama dengan 1, berarti sama. Beda kalau US dollar, setiap satu US dollar berapa nilainya, misalkan 15.000, maka akan muncul 15.000. Negara Indonesia, kemudian simbolnya adalah Rp. Nah, pada saat Anda ketuk enter, maka mata uang yang Anda tuliskan, dia berubah menjadi mata uang yang dicetak tebal, atau tampilannya akan dicetak tebal. Artinya apa? Setiap mata uang yang Anda taruh di atas, dia akan dianggap sebagai mata uang default. Jadi artinya mata uang yang sering dipakai, mata uang acuan. Sedangkan untuk mata uang yang lainnya yang nanti Anda tuliskan, dia tidak dicetak tebal. Dan perlu Anda perhatikan juga, Anda jangan menuliskan yang bawah-bawahnya, karena nggak ada. Kita cuma single currency. Nah, kenapa saya bilang jangan menuliskan? Karena perhatikan juga, saudara, setiap satu mata uang yang kita tulis, atau yang kita buat, maka Accurate secara otomatis akan membuatkan 7 akun bawaan dari mata uang tersebut. Maka nanti setiap akun itu akan ada di belakangnya adalah IDR. Itu adalah mata uang bawaan. Ada 7. Tapi nanti yang nampak di dalam daftar akun kita itu 9. Karena ada dua akun yang memang itu pasti harus ada. Yaitu opening balance equity dan return earning atau laba ditahan. Paham ya, saudara ya? Nah, setelah itu Anda klik lanjut. Ya, Anda klik lanjut. Ya. Sebentar, saya ini dulu. Oke, saya kembali lagi. Anda, alhamdulillah masih bisa mengikuti. Ya. Oke, baik. Nah, setelah itu, saudara, Anda klik lanjut. Kita akan diminta untuk mengisi informasi perusahaan. Silakan Anda lihat di modul yang tersedia, Anda tuliskan saja sama seperti dalam gambar tersebut. Nama perusahaan adalah Balapan Komputer, alamat Jalan Gagak Rimang, nomor 2 sampai 4, ya, Yogyakarta. Nah, tadi yang seperti saya katakan, tanggal mulainya kapan? Itu adalah menandakan bahwa perusahaan itu bermigrasi, pindah dari catatan manual ke dalam catatan menggunakan aplikasi Accurate ini. Maka Anda tuliskan sesuai dengan yang ada di informasi perusahaan, 29 Februari tahun 2016. Dan ingat, tahun fiskalnya, saudara, tahun fiskalnya Anda tuliskan sama dengan tahun tutup buku, yaitu tuliskan 16. Dia hanya bisa diisi dengan 2 digit. Tidak bisa Anda tuliskan 2016. Jadi cukup tuliskan 16 saja. Nanti setelah itu Anda ketuk enter, dia akan berubah menjadi tahun 2016. Sedangkan default periodnya ini Anda abaikan saja, karena ini dia membaca default dari komputer atau laptop yang Anda pakai. Komputer yang saya pakai atau laptop yang saya pakai ini adalah tahun 2020. Dan bulannya adalah bulan Oktober, maka tertulis di sini adalah 10/2020.
Pak, kalau diganti bagaimana? Boleh, tapi nanti dia akan secara otomatis akan kembali lagi, saudara. Ya, jadi abaikan saja. Kemudian peringati jika, error jika, ini tidak perlu kita isi. Ini hanya untuk peringatan-peringatan kalau misalkan terjadi masalah-masalah di dalam setting ini. Tapi kita ini, misalnya contoh ada penjualan, misalnya jatuh tempo 1 hari sebelumnya, nah kita bisa men-set seperti ini. Tapi ini diabaikan saja. Setelah itu Anda klik lanjut, ya, Anda klik lanjut. Kemudian Anda tuliskan informasi pajak perusahaannya, ya, mulai dari nama, ini sudah terisi, nomor seri faktur pajaknya, Bunga, sebutkan berapa aja. Nomor seri faktur pajak ditulis berapa, saudara? 000 titik 000 titik 09. Kemudian berikutnya NPWP-nya. (01) titik 226 titik 366 strip titik 4 strip 206 titik 00. Nomor NPWP dengan nomor pengusaha kena pajaknya sama, jadi cukup Anda copy paste saja. Kemudian tanggal pengukuhan PKP-nya adalah 01/02/2016, ya kan? Kemudian kode kantor cabangnya berapa? 000. 000. Jenis usahanya adalah dagang dan jasa. Kemudian KLU-nya adalah 11.000. Ya, KLU SPT-nya adalah 11.000, saudara. Nah, kalau ini sudah, Anda lanjut. Ini ada di handout kita, saudara, di materi atau di modul. Lanjut. Ya, kita masuk ke langkah keempat. Ini mohon Anda cermati bahwa Accurate membuatkan 9 akun bawaan, walaupun tadi saya katakan 7, tapi yang 2 yaitu opening balance equity dan return earning pasti ada. Nah, ya. Nah, dari 9 akun bawaan ini saudara ubah. Karena ini bawaan ini nggak kita pakai, Anda bisa lihat di halaman 9 modul tersebut, mengganti akun bawaan Accurate. Setiap kali dibuat mata uang, maka otomatis terdapat 9 akun default mata uang. Ya. Nah, Anda diminta untuk mengganti, gantilah 9 akun bawaan tersebut dengan yang ada di halaman 10. Anda bisa lihat di halaman 10. Yaitu yang pertama, 110302 Anda ganti dengan 1301, namanya adalah piutang dagang rupiah. Kemudian berikutnya, akun tipenya tetap piutang, mata uangnya IDR, saldo per tanggalnya adalah tetap, saldo awalnya tetap 0. Jadi nggak usah diubah. Kita hanya ubah nomor akun dan nama saja. Yang kedua, 1304, namanya adalah uang muka pembelian. Kemudian berikutnya, untuk 210102, kita ganti dengan 2101, namanya adalah utang dagang rupiah. Dan berikutnya Anda ganti lagi 2102 dengan nama adalah uang muka penjualan. Kemudian opening balance equity Anda ganti dari 310001 menjadi 3101, 4 digit saja nomor akun kita. Namanya sama, opening balance equity. Dan 320001 diganti dengan 3201 dengan nama laba ditahan. Sedangkan sales term diskon IDR diganti menjadi 4299, potongan penjualan faktur. Kemudian berikutnya 91002 diganti dengan 7101, laba ya, rugi realisasi. Dan berikutnya 7102
Anda ganti dengan nama laba rugi belum realisasi. Dah, selesai. Untuk ya tipenya jangan diubah. Dan yang terpenting adalah di bawah ini Anda isi ya link untuk ekuitas saldo awal, Anda isi dengan nama opening balance equity. Sedangkan akun laba ditahan tetap menjadi 3201, akun laba ditahan. Mohon yang di kelas bisa memperhatikan di layar. Bisa dimengerti, saudara, yang di rumah sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Baik, terima kasih Mbak Cecilia, Claudia. Ya. Oke. Harus Anda perhatikan, saudara, di tampilan langkah keempat ini, saudara, yaitu daftar akun, yang harus Anda perhatikan adalah ada catatan yang mohon untuk diingat-ingat bahwa Anda dapat mengisi saldo kecuali tipe akun piutang. Jadi ada tipenya ini, saudara nih. Setiap akun itu punya tipe. Untuk akun piutang dan hutang, persediaan aset tetap dan akumulasi penyusutan tidak boleh Anda isikan di sini. Artinya di langkah keempat ini saldonya jangan Anda isi. Walaupun di dalam modul kita ada saldonya. Contoh, piutang dagang rupiah memiliki saldo 63.500. Maka di sini nggak boleh Anda tulis 63.500. Karena kalau Anda isi, dia nanti akan ada jendela peringatan. Nilai saldo untuk tipe ini tidak dapat dimasukkan di sini. Di mana dia akan dimasukkan? Nanti di formulir yang berbeda atau di langkah yang berbeda. Maka kita kembalikan saldonya menjadi 0. Bisa dimengerti, saudara? Yang di rumah bisa dimengerti? Yang di rumah mengerti, saudara? Yang di rumah? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi itu, saudara. Jadi saya ulangi lagi. Untuk tipe piutang, hutang persediaan, aset tetap, dan akumulasi penyusutan, tidak bisa memasukkan saldo di halaman 4 ini. Nanti saldonya akan kita masukkan di halaman yang lain. Oke ya? Nah, kalau ini sudah Anda ubah dan Anda sudah tahu rambu-rambu di halaman 4, di langkah 4 ini, maka berikutnya kita akan menambahkan akun-akun yang lain. Caranya bagaimana? Caranya Anda klik comment button ini tambah, ya, atau tombol tambah ini Anda klik, kemudian muncul jendela baru, yaitu dengan nama adalah membuat akun baru. Yang pertama kali diisi dan wajib adalah setiap akun harus punya yang namanya tipe akun. Nah, tipe akun di sini Anda pilih, Anda bisa lihat di tabel 21 halaman 11, yaitu tipe pertama adalah kas bank. Kodenya adalah, atau nomor akunnya adalah 1100. Ya. Namanya adalah kas. Saldonya berapa? Tidak ada. Maka Anda bisa langsung klik OK. Kalau Anda klik OK, dia menutup jendela akun baru. Kembali ke dalam langkah keempat tadi, yaitu daftar akun. Pak, kalau saya masih ingin di jendela yang sama, maka maksudnya yang sama itu adalah pada saat Anda ingin akun baru, jendela akun baru, maka Anda klik tombol tambah ini kembali lagi, kemudian Anda lakukan hal yang sama untuk membuat kas rupiah. Anda tulis dulu atau Anda pilih dulu tipe akunnya, kemudian kodenya adalah 1101 sama, kemudian tuliskan adalah kas rupiah, ya. Kemudian saldonya boleh Anda tulis. Berapa saldonya? 21.500. Nah, ini ya. Setelah itu Anda klik berikut. Nah, kalau Anda klik berikut, dia tidak menutup jendela akun baru, tetapi tetap ada. Sehingga Anda bisa menuliskan lagi yang lainnya. Misalkan tipenya tetap sama, kas, yaitu 1102,
1104 namanya adalah apa? Kas kecil. Tidak ada saldo, kemudian Anda klik berikut. Ini saya contohkan dulu beberapa akun. Kemudian kas, yaitu 1.200, namanya adalah bank. Ya. Kemudian tidak ada saldonya, Anda klik berikut. Kemudian sama kas bank, Anda pilih. Kemudian kodenya adalah 1201, nama akun adalah Kas Mandiri Rupiah. Pak, kalau seandainya saya lupa memasukkan saldonya bagaimana? Terlanjur misalkan Anda klik OK, nggak apa-apa, saudara. Anda bisa nanti buka lagi dengan cara Anda pilih mana yang belum dimasukkan saldonya, misalkan Kas Mandiri Rupiah, Anda klik ubah, atau di tampilan ini, saudara, Anda lihat, di langkah keempat ini, saudara, Anda tuliskan saldonya adalah 275. Nah, ini bisa. Kenapa bisa? Karena dia tipenya bukan piutang, utang, aktiva tetap, persediaan, atau akumulasi. Tipenya adalah kas bank. Jadi hanya 5 tipe akun yang bisa, 5 tipe akun yang tidak bisa memasukkan saldo di langkah keempat ini. Nah, saya lanjut, saudara. Berikutnya adalah 1.300, ini ya. Tipenya adalah akun piutang, kodenya 1.300, yaitu piutang dagang. Klik berikut, kemudian piutang dagang rupiah sudah ada, karena kita sudah mengubah tadi. Cadangan kerugian piutang belum ada. Kita bikin tipenya akun piutang, kemudian nama akun adalah cadangan kerugian piutang. Kemudian berikutnya adalah uang muka pembelian sudah ada, berarti kita masuk ke persediaan. Pilih akunnya adalah persediaan, ya. Tipe akun maksud saya persediaan, kemudian kodenya 1.400, ya. Kemudian namanya adalah persediaan. Nah, Pak, mau bertanya, Pak. Di sini, Pak, pada saat saya bikin persediaan, dia ada saldo awalnya. Walaupun ada isian saldo awal, tapi ingat, persediaan termasuk salah satu dari 5 tipe akun tadi yang tidak boleh di input saldonya. Walaupun ini bisa, misalkan contoh, persediaan nilainya 1 juta. Bisa, saudara. Bisa. Anda perhatikan di sini. Nah, Anda ikut aja, Anda klik OK. Tapi, Anda melanggar. Walaupun di sini ada ini persediaan nilainya 10 juta. Anda melanggar ketentuan. Nah, ini nggak boleh. Maka ini harus dinolkan. Nanti kalau Anda ngecek lagi, oh ternyata ada persediaan nih, ada saldonya. Ini tidak boleh dimasukkan. Maka ini dinolkan, ya, kembalikan. Pak, kalau misalnya saya mengisi di sini bagaimana? 1 juta atau 10 juta tadi. Nah, dia nggak bisa. Dia hanya bisa mengisi di, walaupun ada isian tadi, bisa masuk, tapi itu tetap saja dianggap salah. Maka mohon untuk tidak mengisi persediaan, karena dia masuk ke dalam peringatan ini, catatan. Kemudian kita tambah lagi, ya. Kita tambah lagi, saudara. Ini, yaitu masih persediaan 1401. Nama akunnya adalah persediaan notebook. Dan yang terakhir yang saya contohkan kepada Anda adalah, yaitu persediaan 1402. Namanya adalah persediaan kamera. Persediaan kamera. Oke, ini saja yang saya contohkan kepada Anda. Sampai di sini bisa dimengerti, saudara? Bisa? Oke. Yang di rumah bisa mengikuti, saudara? Halo, yang di rumah? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, makasih Mbak Dita. Nah,
Kalau sudah, mohon hati-hati saudara, mana yang bisa masuk saldo, mana yang tidak, ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau ini sudah selesai, saudara, asumsinya sudah selesai, saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, pekerjaan saya yang insya Allah itu sudah selesai semua. Ya, sebentar, saya akan buka Accurate lagi. Ya, tunggu ya saudara ya. Ini saya membuka file yang saya punya supaya Anda bisa ada gambaran mengenai bentar ya, yang di rumah ya. Ini saya lagi buka yang saya sudah selesai untuk setup daftar akun. Ya. Ya, saudara. Ini saya kembalikan lagi share screen-nya. Ya. Nah, ini. Jadi ini saya contohkan untuk pekerjaan yang sudah saya selesaikan, saudara. Nanti sama seperti Anda, nanti Anda ikuti juga sama. Ya, Anda klik lanjut. Kemudian ini sama mata uang, kemudian data informasi perusahaan, kemudian informasi pajak perusahaan juga sama. Nah, ini yang saya maksud, saudara. Di langkah keempat ada daftar akun. Nah, daftar akun inilah yang harus Anda selesaikan untuk minggu pertama ini. Jadi minggu depan Anda sudah selesai daftar akun, nanti kita langsung masuk ke langkah 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Paham ya saudara ya? Jadi nanti Anda di rumah atau setelah ini Anda kalau misalnya tidak ada kuliah, Anda bisa menyelesaikan. Jadi Anda tulis, kalau tadi kan saya hanya mencontohkan dari kas sampai dengan persediaan kamera. Sedangkan yang lainnya belum. Cuma memang ada utang itu karena bawaannya. Tadi sudah kita ganti. Nah, tugas Anda adalah membuat dan ingat kalau ada yang bisa dimasukkan saldonya Anda masukkan. Seperti kas bank ini boleh, kemudian aktiva lancar lainnya boleh, ya seperti asuransi dibayar di muka. Kemudian untuk utang, aset tetap itu tidak boleh, ya sudah jangan. Tapi ada apa? Utang lancar lainnya boleh. Yang tidak boleh adalah yang memiliki akun utang. Baik, saudara. Nah, kemudian lanjut modal saham, utang jangka panjang, Anda boleh input, tapi ingat di sini ada contoh laba ditahan. Karena ini adalah contoh yang sudah jadi, laba ditahan jangan diisi juga. Laba ditahan isinya nanti caranya berbeda. Jadi kosongkan laba ditahan, kemudian untuk pendapatan Anda boleh input, ya ikuti saja yang ada di dalam handout. Untuk laba ditahan tidak ada. Opening balance equity pun demikian juga tidak ada, tidak bisa dimasukkan. Jadi jangan Anda input. Sedangkan untuk beban, pendapatan lain-lain, beban lain-lain boleh. Begitu saudara? Ini contoh ya. Jadi nanti Anda lanjut. Nah, minggu depan kita akan menyelesaikan langkah-langkah berikutnya. Sebagai contoh, langkah kelima ini kalau semuanya sudah selesai, nanti adalah akun default mata uang yang saya tadi katakan. Setiap membuat satu mata uang, maka Accurate akan membuatkan akun default sebanyak berapa, saudara? 7. 9 dengan opening balance dan laba ditahan. Nah, kembali ke langkah keempat, ya saudara, di sini saudara langkah keempat, di bawah ini mohon Anda cermati isian. Ekuitas saldo awal diisi opening balance equity,
akun laba ditahan ditulis dengan diisi dengan akun laba ditahan, yaitu dengan akun namanya adalah laba ditahan. Baik, saudara, bisa dimengerti yang di rumah? Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Bisa, baik. Pak. Kalau memang bisa, ya kita akhiri, saudara, pertemuan kita hari ini. Ya, ini silakan nanti Anda coba. Video ini nanti akan segera saya upload. Ya, mohon untuk Anda baca lagi, Anda cermati lagi sambil Anda pelajari langkah-langkah yang sudah ditulis di modul tersebut. Bisa dimengerti, saudara? Bisa? Nisa, Nur Anissa, Dita, Regina, Octavia, Bisa, Pak. bisa ya? Bisa, Oke, Pak. baik. Bisa dimengerti semua. Dan saya ingatkan lagi, Anda sudah presensi? Sudah, Pak. Siap, sudah, Oke, Pak. baik. Kita akhiri. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Ya, nanti untuk format atau template laporan praktikum akan segera saya share juga. Ya, mohon nanti Anda bisa lihat di channel YouTube ya untuk video ini. Terima kasih, tetap sehat. Ya, terutama yang di rumah makan di luar, mohon untuk menjaga untuk tidak berkerumun ya. Regina, tadi siapa? Nesa ya. Nggak apa-apa kalau Anda sehat aja, nggak apa-apa ya, Regina ya. Belum berani pulang ke Jogja, Regina. Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Ya sudah, nggak apa-apa. Bismillah ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ini bisa segera berakhir. Kita bisa kembali lagi ke kampus. Terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.